やっパラライズくたわれクソ女神。 Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime BABP Official. Tentunya cuy, Dokter Anime ini sudah pastinya tempat bahas alur cerita anime terongoing, terbaik, terseru, dan terlengkap. Kali ini cuy, bersama Mang Ope kita akan bahasin anime ongoing yang berjudul Hazure Waku no Joutai Ijo Skill episode pertama. Tentunya kalian akan tercerahkan cuy di video kali ini karena kita akan menceritakan secara lugas dan tuntas. Anime yang satu ini menceritakan tentang Touka Mimori dan teman-teman sekelasnya yang tiba-tiba terlempar ke dunia fantasi. Tentunya dia dipanggil oleh Dewi Penduduk untuk menjadi seorang pahlawan di sana. Berita bagus, sebagian besar siswa menunjukkan skill yang luar biasa pada saat kedatangannya. Berita buruknya, Mimori merupakan orang yang gagal di antara semuanya. Dia berada di posisi yang terbawah dengan peringkat E yang sangat sedikit. Dikarenakan marah, sang dewi melemparkannya ke penjara bawah tanah, tentunya untuk segera koit alias mati. Yuk langsung saja tanpa berbasa-basi lagi cuy, kita simak saja ke alur ceritanya. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil rebahan. Cekidot. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sosok bocah kecil yang bernama Mimori yang sedang dihajar oleh ayahnya. Mimori kecil selalu disiksa sang ayah hingga membuat mentalnya jadi terpuruk. Berulang kali sang ayah ini menendangnya hingga Mimori memohon pengampunan agar dirinya tidak dipukuli lagi. Ternyata Mimori mengalami mimpi buruk yang sangat kelam. Saat ini, Mimori sedang melakukan perjalanan bersama teman sekelasnya. Nampaknya para siswa sedang berada di dalam bus. Sepertinya para siswa dan siswi ingin melakukan study tour. Sialnya saat di jalanan, siswa yang bernama Oyamada ini membuat kerusuhan. Oyamada mengganggu Ayaka yang sedang membaca novel yang romantis. Hanya saja, Ayaka tidak berdaya jika saja menghadapi kenakalan dari Oyamada. Alhasil, suasana di bus pun menjadi riuh karena ulah Oyamada. Sementara, para siswa dan siswi yang lain hanya menonton tanpa memberikan bantuan pada Ayaka. Dari tadi, Mimori sudah sangat kesal melihat aksi Oyamada yang selalu saja membuat kerusuhan. Namun dia tidak berani mengusik si anak bandel itu. Tetapi Mimori juga tidak tega melihat Ayaka yang terus-terusan dibully oleh Oyamada. Hingga akhirnya Mimori memberanikan dirinya menegur sikap jahil Oyamada. Meskipun dalam keadaan takut, Mimori meminta agar Oyamada berhenti mengganggu Ayaka. Bukannya takut, Oyamada semakin menjadi-jadi. Oyamada malah mengejek sikap sok pahlawan dari Mimori. Padahal Mimori hanyalah pemeran figuran yang sosoknya tidak dikenali oleh orang-orang. Tokuto merupakan ketua geng yang disegani dan ditakuti oleh teman sekelasnya. Maka dari itu, mau tidak mau Oyamada berhenti membuat keributan. Lalu Oyamada pun kembali ke bangkunya sembari ngedumel. Kejadian ribut-ribut itu membuat Pak Guru terbangun dari tidurnya. Lantas Pak Guru meminta agar Oyamada agar diam, sebab dia tidak ingin ada keributan. Mendadak suasana di dalam bus jadi hening dan berkilau. Ternyata para siswa telah berteleport ke dunia lain karena dipanggil oleh Dewi Vicious. Sang Dewi sengaja memanggil para siswa untuk mengalahkan Raja Iblis di dunia lain. Nampaknya para siswa panik karena mereka berada di antah berantah. Di kesempatan itulah Dewi Vicious meminta bantuan para siswa agar mau menjadi kandidat pahlawan. Sontak saja para siswa jadi syok mendengarkan permintaan dari Dewi Vicious tersebut.
Setelah mengetahui duduk perkaranya, mereka pun diminta untuk melakukan pengecekan level. Satu persatu siswa mendeteksi skill mereka melalui bola kristal. Ayaka mendapatkan nilai yang bagus karena berada di level A. Disusul siswa-siswi lainnya yang berada di level A. Sontak saja, Dewi Vicious sangat senang mendapatkan kandidat yang potensial. Selanjutnya giliran Dario Yamada. Dia mendapatkan nilai yang tinggi membuatnya sedikit angkuh. Kemudian sang ketua mengetes tingkat kekuatannya dari bola kristal. Sungguh mengejutkan, bola kristal pecah karena mendeteksi kekuatan Takuto yang sangat OP. Dan yang terakhir giliran dari Mimori, dia mengecek skillnya. Sialnya bola sihir memancarkan sinar yang redup membuat sang dewi kecewa. Dikarenakan hasil yang tidak memuaskan, Mimori mulai dikucilkan. Baik di dunia nyata maupun di dunia lain. Mimori hanya dijadikan seorang pemain figuran saja. で一番光が弱くないか？さあ、どうぞ。俺の投球は次の方。女神様。いいんだこれで。異世界でも空気扱い。 Setelah pengecekan level, Dewi Vicious akan memberikan hukuman kepada Mimori. Sebab Mimori ini dianggap tidak berguna bagi sang dewi. Maka Mimori akan diletakkan ke dalam portal. Jika bertahan, Mimori akan selamat. Namun jika tidak bertahan, Mimori akan mati. Atraksi itu pun membuat Oyamada tidak sabar menantikan hukuman buat Mimori. Naas sudah nasib Mimori yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bak seperti sampah, dirinya tidak dihargai sama sekali. Begitu banyak luka yang menghampiri hidupnya. Awalnya Mimori ini menduga teman sekelasnya yang sering dibully mendukung dirinya. Namun sialnya, Yasu malah menghina Mimori di depan semua orang. Hancur sudah mental Mimori. Bahkan teman sesama yang sering dibully juga memandang hina dirinya. Dikarenakan sudah muak melihat hinaan dari semua orang, Mimori menyerang Dewi Vicious menggunakan skill abnormal. Dengan mudahnya sihir Mimori dipatahkan oleh sang dewi. Sebab Dewi Vicious ini menggunakan pelindung barter untuk menangkis serangan yang tidak terduga. Untuk menguji kehebatan sang dewi, Takuto mencoba sihirnya. Untung saja sihir Takuto melesat. Kalau tidak, Dewi Vicious akan terkena imbasnya. Di kesempatan itulah sang dewi meminta Mimori mengucapkan kata-kata terakhirnya. Bukannya pasrah, Mimori malah memaki sang dewi dan mengutuknya. 最低人畜無害の人間を演じても残すことはありますか？愛の本性を今まで殺し。くたばれクソ女神。 Sebelum masuk ke dalam portal, Mimori diberikan kantung mutiara sebagai koleksi item. Hingga tibalah Mimori di dalam gua yang sangat gelap gulita. Di sana Mimori menggunakan kantung mutiara sebagai penerang jalan. Sialnya baru saja lepas dari kandang harimau, sekarang kini Mimori harus masuk ke kandang singa. Monster fosil pun menyerang Mimori bak melihat santapan yang lezat di depan mata. Mimori menyadari insting membunuh saat monster fosil mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Mimori berlari agar monster fosil menjauh darinya. Namun apalah daya, si monster sangatlah ganas. Dengan mudah, dia menjangkau Mimori. Dikarenakan sudah terpojok, Mimori menggunakan sihir abnormal menghentikan serangan si monster. Tidak terduga, sihir Mimori bekerja dengan baik hingga fosil tidak mampu bergerak lagi. Kemudian Mimori memutuskan melanjutkan perjalanannya.
Sialnya saat di tengah jalan, Mimori bertemu dengan monster yang lainnya. Sontak saja Mimori stres dan bingung menghadapi si monster. Apalagi baru saja Mimori menggunakan MV yang banyak membuatnya kehabisan tenaga. Namun Mimori tidak ada pilihan yang lain selain menggunakan skill abnormalnya. Seketika si monster pun mematung karena sihirnya yang didapatkan oleh Mimori. Setelah itu Mimori pun mengecek sisa kekuatan miliknya melalui item. Terdeteksilah MV Mimori 0 membuatnya kehabisan daya. Maka dari itu Mimori menggunakan sihir mengambil potion dari si monster, sehingga tubuh Mimori lemas tidak berdaya. Namun lagi dan lagi bahaya menerpa Mimori. Monster fosil kembali mengejarnya membuat Mimori sangat frustasi. Keadaan yang tidak stabil ini pun membuat Mimori tidak memiliki kekuatan untuk menyerang kedua monster yang OP. Suasana mencekam mulai menghampiri Mimori. Dia bahkan tidak tahu harus bertindak apa. Namun bayang-bayang orang yang merendahkannya itu terus bermunculan di benak Mimori. Sontak saja Mimori kembali bersemangat untuk mengeluarkan sisi hebatnya melawan kedua monster. Selama ini orang-orang hanya menganggap Mimori sebagai karakter figuran saja. Maka saat ini Mimori harus membuktikan kehebatannya dengan mengalahkan rintangan yang ada di depan mata. Barulah Mimori bisa menemui kembali mereka yang telah membuang dirinya. Akankah Mimori bisa membalaskan dendamnya nih cuy? Dan mampukah dia mengalahkan kedua monster fosil? Yuk sama-sama kita saksikan episode yang selanjutnya akan tayang pada Jumat mendatang. Tentunya masih di Dokter Anime bersama Mang OP akan menceritakan kisah ini untuk kalian. Oke lah cuy, terima kasih yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Terutama buat yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe dong cuy. Nyalakan juga loncengnya buat yang baru join, biar kita lebih semangat lagi dan kalian selalu menjadi yang pertama saat kita upload video terbarunya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye. Tampaklah Mimori kewalahan menghadapi monster yang jumlahnya sangat banyak. Sembari melawan musuh yang sewaktu-waktu memangsanya, Mimori mempelajari pengetahuan untuk bisa bertahan hidup di reruntuhan. Diketahuilah bahwa Mimori tidak bisa menggunakan jurus yang sama pada target yang serupa pula, sehingga jurus Paralyze tidak mempan lagi pada lawannya. Lalu Mimori mengeluarkan jurus Passion membuat musuhnya auto-koit. Sialnya masih ada segerombolan lagi yang mesti Mimori hajar. Namun MP Mimori nyaris habis. Dia pun sangat kewalahan. Di situasi tersebut Mimori yakin rasa letihnya ini karena MP-nya yang berkurang. Bisa dikatakan MP ini adalah nyawa Mimori. Namun tekad Mimori untuk tetap bernapas menguatkan semangatnya, meskipun fisiknya tidak lagi mendukung. Lantas Mimori menyerang musuh yang mau memangsanya tanpa henti. Sialnya tenaga Mimori tidak mampu mengikuti ambisinya. Namun mendadak Mimori mendapatkan durian runtuh. Tidak Mimori sangka, monster yang telah dia bantai meningkatkan EXP-nya dalam jumlah yang fantastis. Selain itu, levelnya pun turut naik secara drastis, sehingga Mimori jadi mengerti semakin banyak dia membunuh geng monster, bertambah besar pula MP dan EXP-nya. MP sendiri diibaratkan sebagai nyawanya. Jika terkuras habis bernapas pun tidak akan bisa Mimori lakukan. Selain itu, MP merupakan energi yang bisa Mimori pakai buat mengeluarkan jurus-jurusnya. Adapun EXP merupakan pencapaian dan pengalaman yang Mimori dapatkan dari hasil mengalahkan para lawannya.
EXP juga berguna menambahkan poin sekaligus penaikan level Mamori. MP dan EXP yang melimpah membuat Mamori jadi lebih santuy menyerang segerombolan monster yang tidak ada habis-habisnya. Tidak butuh waktu lama, racun yang telah Mamori sebarkan berefek pada tubuh lawannya. Lantas satu persatu kawanan yang Mamori sergap pada tumbang. Menyaksikan kekuatan Mamori, kawanan monster yang tersisa memilih untuk mundur. Lalu Mamori memutuskan untuk meninggalkan kawasan itu. Soalnya Mamori harus menemukan sumber air dan makanan. Percuma saja mampu bertahan dari monster jika ujungnya mati kelaparan dan kehausan. Benar saja, tubuh Mamori mulai menagih asupan. Namun tidak ada satupun makanan yang Mamori temukan. Yang ada hanyalah bangkai monster yang dia basmi. Tidak ada pilihan lain, Mamori terpaksa menjadikan bangkai monster sebagai makanannya. Sialnya, rasa bangkai monster itu sangat tidak enak. Saking lemasnya Mamori, ia tiduran di sekitar mayat para monster. Tiba-tiba item unik miliknya mengeluarkan cahaya ungu yang tidak biasa. Herannya lagi, kantong itu bertambah berat, membuat Mamori penasaran apa isinya. Saat dibuka, Mamori mengucapkan syukur ada air soda dan makanan ringan. Dengan lahapnya, Mamori menikmati sajian yang tersedia. Selama berhari-hari, Mamori menjalani hidup yang tidak lepas dari membantai monster. Pemandangan dari atap yang Mamori lihat sungguhlah mengerikan, walaupun itu adalah hasil dari ulahnya sendiri. Di mata Mamori, segerombolan yang berjatuhan itu akibat kehilangan nyawanya merupakan momok terberatnya. Meskipun yang Mamori lakukan hanya untuk bertahan dari kejamnya reruntuhan, sampai perasaan itu menjadikan Mamori bersedih. Ingatlah kenangan masa kecil Mamori penuh dengan konflik. Sadisnya perlakuan yang diterima Mamori kecil menyebabkan ia ingin sekali membunuh pelaku perisakan terhadap dirinya. Namun saat di kondisi terpuruknya, datanglah cahaya yang menyinari gelapnya kehidupan Mamori, di mana pahlawan itu adalah paman dan bibinya. Sejak di bawah pengasuhan keduanya, Mamori pun mulai merasakan kehangatan, kebaikan, dan juga pengajaran luhur. Dikira Mamori, pekerti yang diajarkan kepadanya ini bisa diterapkan dimanapun dia berada. Akan tetapi, hal itu tidak berguna saat berada di reruntuhan. Mamori malah menikmati perbuatan yang dia lakukan. Karena jika tidak dibunuh, maka dialah yang terbunuh oleh kawanan monster itu. Entah kenapa, ketidaktakutannya sehabis membantai menyebabkan Mamori ngeri terhadap dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, status baru Mamori telah terbuka. Di saat bersamaan, Mamori telah memantapkan jiwanya untuk menerima dirinya yang baru, di mana hatinya tidak gemetar meskipun dia melakukan pembantaian. Kemudian Mamori melanjutkan penyusurannya dan bertemu dengan monster mata. Dalam waktu singkat, Mamori dapat mengkoitkan si monster. Setelah itu, Mamori berada di depan ruangan yang membutuhkan energi sihir. Menggunakan energinya, Mamori bisa membuka pintu. Tampaklah pasangan yang sudah menjadi tulang belulang. Sesudah memberikan penghormatan, Mamori memeriksa barang pasangan tersebut. Didapatkanlah sekantung permata dan Mamori mengambilnya. Mana tahu suatu saat bisa berguna. Tidak terasa sudah 25 ruangan yang Mamori singgahi. Kali ini pintunya memerlukan banyak MP. Sudah banyak mengalirkan energinya, akhirnya pintu mau terbuka.
Ternyata di ruangan tersebut ada juga manusia buangan seperti dirinya. Lalu Mamori menemukan surat yang bertengger di dekat tengkorak. Lantas Mamori membacakan catatan milik beliau, di mana isinya menceritakan identitas beliau sebagai Angling Sang Petapa Agung. Dari kisahnya, Sang Dewi menganggap beliau titisan pahlawan kegelapan. Makanya Dewi Vicious mengirimkan Angling ke reruntuhan. Karena tahu dirinya tidak bakal lama lagi, Angling menyerahkan peninggalan pada orang buangan yang bisa bertahan hidup di reruntuhan. Setelah membaca pesan dari Angling, emosi Mamori pun meluap dan mengutuk Dewi Vicious. Karena menyebut Raja Iblis kejam, tapi Vicious sendiri tingkahnya lebih brutal. Kemudian Mamori mengambil buku yang berada di dalam kantung milik Angling. Tidak disangka buku tersebut berisikan kumpulan teknik terlarang. Saat dibuka, beragam resep obat dan ilmu sihir ada di dalamnya. Menurut Mamori, hal itu akan berguna bagi dirinya agar bisa bertahan di dunia yang sadis ini. Tak sengaja, Mamori menemukan selipan gulungan sihir terlarang. Sayangnya Mamori tidak mengerti sama sekali. Mamori yakin jika dapat mengurainya, dia bisa melawan si Dewi. Lalu Mamori mendapatkan pesan tersurat lainnya, yaitu dia diminta berhati-hati dengan pemakan jiwa. Soalnya selama ini belum ada yang bisa mengalahkan si pemakan jiwa. Lantas Mamori tiba di pintu akhir reruntuhan. Namun supaya pintu terbuka, Mamori harus menyematkan sesuatu. Ternyata permata di kepala pemakan jiwalah yang adalah pembuka kunci. Tidak Mamori sangka dia harus berhadapan dengan pemakan jiwa yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh Angling Pertapa terkuat. Untuk mengalahkan pemakan jiwa, Mamori ingin mengaktifkan status abnormalnya. Namun, Mamori perlu volume suara sampai tingkat tertentu agar bisa meluaskan jangkauannya. Lantas Raja Akhir Reruntuhan mulai menampakkan taringnya. Disitulah pemakan jiwa memuntahkan orang-orang yang pernah dia mangsa. 廃棄遺跡での最後の生存競争になる。廃棄者の死に様を俺に見せつけて退けた。おそらく廃棄者の生存率、死ぬ直前の表情。 Lalu Mamori sengaja memperlihatkan keputusasaannya tatkala menghadapi makhluk yang berupa manusia, sehingga pemakan jiwa menikmati adegan menyedihkan Mamori. Saking meremehkan Mamori, si pemakan jiwa tidak menyadari bahwa salah satu tangan si doi selalu mengarah pada Raja Reruntuhan. Begitu musuh menonjolkan celahnya, Mamori langsung memakai skill Paralyze. Paralyze. Tidak hanya roh gentayangan yang tumbang, tetapi pemakan jiwa pun ikut tumbang. Setelah itu Mamori menggunakan passion racun untuk mematikan pemakan jiwa. Lantas kematian pemakan jiwa membuat para arwah yang pernah dia bantai mengucapkan terima kasih kepada Mamori. Setelah itu Mamori mengambil permata pemakan jiwa dan meletakkannya di pintu. Tidak lama kemudian, pintu reruntuhan pun terbuka. Lantas Mamori segera meninggalkan reruntuhan dan ceritanya pun bersambung ke episode berikutnya. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime sudah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, dan terlengkap nih cuy. Tapi kali ini kita akan bahas kumpulan sinopsis anime ongoing yang baru saja rilis di musim ini. Yuk langsung saja disimak daftar film yang akan tayang sampai jadwal perilisan jam tayangnya. Pastinya terupdate versi Dokter Anime dong cuy. Seperti biasa, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Selamat menonton sambil rebahan. Check it bro.
Yang pertama ada Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboetenai. Yang berada di urutan paling atas ini cuy adalah anime berjudul Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboetenai. Anime ini merupakan serial manga yang terbit pertama kali pada tahun 2018. Yang diadaptasi menjadi serial anime terbaru pertengahan tahun 2024. Bercerita tentang kenapa tidak ada yang mengingat dunia yang sebenarnya. Era ketika ras besar 5 suku bersaing untuk hegemoni di tanah berakhir dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh pahlawan Sith. Namun dunia itu tiba-tiba ditimpa di depan seorang anak laki-laki yang bernama Kai. Di dunia yang ditulis ulang, Kai melihat adegan di mana manusia kalah dalam 5 perang suku karena tidak adanya pahlawan Sith. Di sini naga dan iblis mendominasi tanah. Kai adalah keberadaan yang terlupakan dari semua ras manusia. Namun setelah bertemu dengan gadis misterius Rine, Kai memutuskan untuk mematahkan takdir yang ditulis ulang ini. Di dunia ini tanpa pahlawan, ia mewarisi pedang dan seni bela diri pahlawan untuk menantang ras musuh yang perkasa dan berkuasa. Gimana nih cuy? Makin penasaran aja dong pastinya. Sama kita juga, kita simak perilisan filmnya ya di tanggal 13 Juli hari Sabtu mendatang. Yang kedua ada Sueto Tsurigi no Wistoria. Kemudian pada urutan kedua ini cuy ditempati oleh anime yang berjudul Sueto Tsurigi no Wistoria. Anime Sueto Tsurigi no Wistoria ini akan dianimasikan oleh studio Actas dan Bandai Namco Pictures. Pengarah aksi anime Chainsaw Man yaitu Tatsuya Yoshihara akan bertanggung jawab sebagai sutradara selama proses produksi. Pastinya akan menghasilkan animasi yang termantul dah cuy. Anime ini juga bercerita mengenai seorang anak pekerja keras bernama Will Sherford yang masuk ke akademi sihir dengan harapan menjadi seorang penyihir yang hebat. Sayangnya ada kesalahan fatal dalam rencananya, yaitu dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir. Di tengah tatapan dingin teman sekelas dan gurunya, Will terkadang merasa putus asa. Namun dia terus maju dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Dia tidak bisa menggunakan tongkat sihir, tapi dia bisa menggunakan pedang dalam pertarungannya untuk mencapai puncak dunia yang didominasi sihir. Dia hanya perlu percaya pada kekuatan uniknya sendiri dan mengingat janji yang dia buat dengan seseorang yang berharga untuknya. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran, simak saja perilisan filmnya di tanggal 7 Juli hari Minggu mendatang. Di urutan ketiga ada Tasuketsu. Lalu dilanjutkan dengan anime yang berjudul Tasuketsu yang baru saja rilis tanggal 3 Juli di hari Rabu. Tasuketsu sendiri mengikuti kisah sekelompok 5 orang di dunia, di mana orang-orang tiba-tiba menghilang. Seorang kaisar misterius yang memproklamirkan diri mengumpulkan 5 orang melalui pesan anonim dan membuat mereka berpartisipasi dalam permainan. Peserta menjawab pertanyaan, apakah Anda ingin hidup atau mati? Permainan hanya memiliki satu aturan, yaitu kebanyakan mati. Pasti kalian penasaran dong cuy dengan anime yang satu ini. Oke lah, kalau begitu Dokter Anime akan kupas tuntas anime yang satu itu untuk kalian cuy pada alur berikutnya. Yang keempat ada Shinmai Ozan Boukensha. Anime yang berada pada posisi selanjutnya ini yaitu adalah Shinmai Ozan Boukensha. Anime ini sendiri sudah rilis tanggal 2 Juli di hari Selasa. Respon penonton sangat antusias menyaksikan episode pertamanya dan malam ini episode keduanya akan tayang. Anime bergenre adventure dan petualangan ini menceritakan tentang seseorang yang dianggap sudah tidak bisa menjadi petualang karena faktor usia. Tapi ternyata bisa mewujudkan keinginannya. Rick Gladiator, seorang anak laki-laki yang mengagumi kisah heroik legenda Yamato, mengetahui bahwa dia memiliki faktor keterampilan yang unik dengan kemungkinan yang sangat rendah. Namun keterampilannya tidak pernah berkembang. Saat Rick menyerah, suatu kejadian terjadi dan membuat keterampilannya berkembang.
Setelah menyaksikan keahlian dan keberanian alaminya, Reinet mengundangnya bergabung dengan partai Orichalcum Fist, partai petualang terkuat di benua itu. Maka dari itulah Rick magang di Orichalcum Fist dan mulai menerima pelatihan khusus dari para anggota. Setelah lulus ujian petualang kelas E, ia menjadi petualang baik nama maupun kenyataan. Rick dan anggota partainya pun mulai mencari 6 permata yang akan mengarah ke Kaisar Alsapiet. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran, Mimin juga dong. Oke lah, kalau begitu Dokter Anime juga akan kupas tuntas anime yang satu itu cuy. 力魔力を鍛え、この職32歳。あらさ、何歳から新しいことを始めたって。 Yang kelima ada Orewa Subete wo Pari Suru. Anime ini diadaptasi dari manga yang berjudul sama, Orewa Subete wo Pari. Bercerita tentang seseorang pria yang telah menguasai cara menangkis. Pada usia 12 tahun, seorang anak lelaki bernama Noru telah memutuskan melatih dirinya sendiri di pegunungan setelah ditolak oleh pusat pelatihan resmi ibu kota karena tidak berbakat. Dia percaya bahwa dengan kerja keras dan usaha yang cukup, suatu hari dia bisa jadi seperti protagonis yang mengisi cerita di masa kecilnya. Penuh dengan tekad, dia akan berlatih setiap hari tanpa henti mengulangi satu-satunya teknik pedang yang dia tahu, yaitu tangkis. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Yuk sama-sama kita simak perilisan filmnya di tanggal 5 Juli, hari Jumat besok malam. 冒険者の登録はした一日も欠かさず鍛錬をしたたとえ冒険団の主人公 Yang keenam ada Maugun Saikyo no Majutsuhi Ningen Data. Anime ini bercerita tentang Ike, iblis yang menjadi penyihir terkuat tentara Mau. Ike mampu merebut benteng sendirian dan menyingkirkan musuh dengan sihir tertinggi. Tidak diragukan lagi, Ike merupakan monster yang mempesona bagi teman dan musuh. Namun diam-diam Ike punya satu rahasia yang tidak bisa dibagi ke sesama tentara iblis. Ike yang diperlakukan sebagai komandan hebat dan kekuatan pendorong bagi pasukan iblis Mau, ternyata seorang manusia. Nah, anime ini sudah tayang sampai ke episode 2 cuy. Gimana? Kalau kalian penasaran, Mimin akan bahaskan untuk kalian. それをどうやって変えていくかこれは私の理想のため。いや、しなければいけないんだもし Yang ketujuh ada Modogushi Dahlia wa Utsumu Kanai. Kemudian dilanjutkan dengan anime ini cuy. Anime ini yang dikenal juga dengan nama Dahlia in Bloom diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Hisaya Amagishi dan diilustrasikan oleh Kei. Adapun adaptasinya dikerjakan oleh studio Tippon Graphics dan Imagika Infos. Menceritakan tentang Dahlia yang meninggal karena terlalu banyak bekerja di Jepang dan sepenuhnya terlahir kembali di dunia yang penuh dengan keajaiban. Dalam dunia barunya, gadis imut itu dibesarkan oleh seorang ahli pembuat perkakas magic. Dia mengembangkan minat terhadap kerajinan dan bertunangan dengan murid magang ayahnya. Namun sebelum ayahnya dapat melihat pernikahan putrinya itu, dia tiba-tiba meninggal. Seolah-olah ini belum cukup, calon tunangannya malah mencintai orang lain. Lantas Dahlia bersumpah untuk menjadi wanita single dan mulai mengabdikan dirinya pada keahliannya. Meskipun itu bukanlah kehidupan tenang yang diharapkan. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran dengan anime itu, langsung saja kita akan kupas tuntas anime ini pada alur berikutnya tentunya. Setelah rilis tanggal 6 Juli mendatang. 商業ギルドへの紹介状をお願いします。スライムを不要素材にするの誰かを幸せにする魔導具師になる。 Yang ke-8 ada anime yang berjudul Konosekai wa Fukanzen Sugiru. Di urutan selanjutnya ini cuy, anime yang rilis pada musim semi tahun 2024 April-Juni dan tidak ada alasan yang dijelaskan mengenai penundaan tersebut. Namun sutradara proyek Kei Umabiki menyatakan bahwa ini bukan masalah produksi, tapi lebih ke masalah jadwal dari stasiun televisinya. Lantas anime ini akan rilis tanggal 6 Juli di hari Sabtu mendatang mengikuti jam tayang nasional Jepang. Anime ini bercerita tentang Nicola yang merupakan seorang gadis desa yang bekerja di penginapan.
Sampai suatu hari naga menyerangnya dan dia bertemu dengan Haga. Dia ini adalah bagian dari masyarakat elit yang disebut pencari. Diciptakan untuk menangani serangkaian penyakit yang mengganggu dunianya. Tapi baik Nicola dan Haga memiliki rahasia yang mereka sembunyikan. Rahasia yang akan mengubah keberadaan satu sama lainnya. Kemudian ada anime yang berjudul Kinnikuman Kanepi Chousin Shisohen yang memiliki genre komedi dan sports. Dilansir dari Anime News Network, Akira Sato bakal menyutradarai produksinya bersama dengan Makoto Fukami yang pernah menggarap Psycho Pass dan Berserk. Hirotaka Marufuji bertanggung jawab untuk desain karakternya. Yasuharu Takanashi untuk komposer musiknya. Kinnikuman adalah serial adaptasi dari manga Jepang yang dibuat oleh duo Yoshinori Nakai dan Takashi Shimada yang dikenal dengan sebutan Yude Temago. Ceritanya terbilang lucu karena mengikuti Suguru Kiniko, seorang pahlawan super yang harus memenangkan turnamen gulat untuk mempertahankan gelar Pangeran Planet Kiniko. Anime ini sendiri akan rilis tanggal 14 Juli di hari Minggu mendatang. 久々にリングで暴れられる嬉しさ。俺たち悪魔超人はそんな試合とは穏やかじゃねえな。 Selanjutnya disusul anime Kotsutse Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Seitita yang akan rilis pada tanggal 9 Juli. Ya, Selasa mendatang cuy. Anime ini diadaptasi dari manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Koko Fujiwara, yang diserialisasikan di majalah Gangan Joker sejak 21 September 2013. Adapun adaptasi animenya dikerjakan oleh Studio Bones. Katsuse Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Seitita ini mempunyai genre komedi, fantasi, romance, serta mempunyai tema Mahou Shoujo dan demografi shonen. Menceritakan Mira yang memimpin sebuah organisasi jahat yang mencoba untuk mengambil alih dan menghancurkan segalanya. Bumi sedang diserang, tapi gadis penyihir bernama Byakuya Memori menyerang kelompok Mira. Saat mereka tengah berhadapan yang tidak terduga terjadi, di mana Mira jatuh cinta pada Memori. Kejadian di luar Nurul ini cuy, membuat Mira dan Memori bingung menentukan jalan hidupnya. ついには悪の王の片腕ともなった。思いそうな情報を得た。この情報を上に放る。 Di urutan berikutnya ada anime yang berjudul Isekai Yururi Kikou. Anime ini akan rilis pada tanggal 8 Juli pada Senin mendatang. Anime ini mempunyai genre fantasi dan slice of life dengan tema chill care dan isekai. Isekai Yururi Kikou ini menceritakan tentang seorang dewa. Tiba-tiba dia bersujud di depan Kayano Takumi. Dia rupanya terbunuh karena suatu hal yang tidak sengaja. Terlebih lagi, dia tidak bisa dilahirkan kembali. Namun menurut dewa, dia dapat hidup di dunia yang berbeda. Sialnya dewa membuat kesalahan lagi dengan cara memindahkan dia ke hutan yang berbahaya, di mana sang MC menemukan sepasang anak kembar dan memutuskan untuk merawat mereka. 随分笑ってくれるようになったな。は終わってしまったらしい。 Kemudian dilanjutkan anime yang berjudul Suicide Squad. Kolaborasi antara Warner Bros ini cuy, Japan dan Wit Studio dalam serial anime Suicide Squad Isekai telah diumumkan pada tanggal 4 Juli 2023 dan akan rilis di tanggal 6 Juli Sabtu mendatang. Teaser yang ditayangkan pertama kali ini meninggalkan berbagai ekspektasi bagi para penonton tentang adaptasi anime Suicide Squad Isekai. Teaser tersebut menampilkan Harley Quinn dan Joker sebagai pemeran utamanya, berkendara di jalanan dan terlibat dalam berbagai masalah. Serial ini akan berdasarkan karakter-karakter DC yang terkenal yang akan ditarik ke dalam genre anime yang populer, yaitu genre isekai. Kali ini Suicide Squad dipanggil untuk menjelajahi dunia yang baru di kota Gotham yang penuh dengan kejahatan pastinya.
Amanda Waller, kepala Argus, telah mengumpulkan sekelompok penjahat terkenal untuk misi yang beranggotakan Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface, dan King Shark. Para penjahat super ini akan dikirim ke dunia lain yang terhubung dengan dunia melalui sebuah gerbang. Bisakah Harley Quinn dan krunya menaklukkan dunia isekai yang berbahaya ini? Bersiaplah untuk aksi laga mendebarkan dari pasukan tugas elit yang dikenal sebagai Suicide Squad alias pasukan bunuh diri, cuy. Saat mereka mulai petualangannya yang memukau. Kalau yang satu ini, Mimin tertarik banget nih, cuy. Yang ke-13 ada Isekai Shikikaku. Anime ini juga dikenal dengan nama No Longer Allowed in Another World. Diadaptasi dari manga yang ditulis oleh Hiroshi Noda dan diilustrasikan oleh Takahiro Wakamatsu. Adapun adaptasi animenya sendiri dikerjakan oleh studio A Taylor Pond-Track dan dijadwalkan akan tayang pada tanggal 9 Juli 2029 mendatang. Isekai Shikaku sendiri mempunyai genre adventure, komedi, dan fantasi, serta mempunyai tema isekai dan parodi. Menceritakan petualangan di dunia lain dengan para gadis-gadis cantik dan kekuatan seperti dalam video game yang ini kedengarannya bukan cuma impian dari penggemar anime saja. Tidak demikian dengan halnya penulis seperti Osamu Dazai, yang sebenarnya dia lebih memilih untuk mati saja. Video game bahkan belum dia temukan saat dia ditarik ke dunia lain pada tahun 1948. Sungguh semua petualangan yang fantastis yang terus ia jalani hanyalah untuk menghalangi impiannya menemukan tempat yang sempurna untuk mati. Namun tidak peduli seberapa besar resikonya, semuanya nampak akan baik-baik saja, tidak sesuai ekspektasi dari Osamu. 傑作が書けそうな予感がしてね。もちろん僕は死刑なのだろうね。見つけたのだ。では。Kemudian ada anime yang berjudul Hazurewaku no Joutai Iju Skill Dewasa Q Ninata yang akan rilis pada tanggal 5 Juli 2024. Anime bergenre action, adventure, dan fantasi ini menceritakan tentang Taukami Mori dan teman-teman sekelasnya tiba-tiba terlempar ke dunia fantasi. Dipanggil oleh Dewi Penduduk untuk menjadi pahlawan. Berita bagus, sebagian besar siswa menunjukkan skill yang luar biasa pada saat kedatangannya. Berita buruknya, Mimori merupakan orang yang gagal di antara semuanya. Dia berada di posisi terbawah dengan peringkat E yang sangat sedikit. Dikarenakan marah, sang Dewi melemparkannya ke penjara bawah tanah untuk mati. Tetapi ternyata nih cuy, skill Mimori tidak terlalu berharga karena tidak normal. Mungkin tanpa disadari sebenarnya dia ini sangatlah kuat. Dilanjutkan oleh Delicho Nursery menceritakan Delicho yang merupakan seorang bangsawan dari keluarga Delicho yang bergengsi. Deli merupakan anggota elit yang berasal dari Dewan Pakta Darah yang mempunyai masa depan yang menjanjikan. Dia diperintahkan untuk menjalankan misi tertentu oleh Dewan Pakta Darah, badan tertinggi vampir. Namun Dali dengan tegas menolak hal tersebut. Saat Gerhard, Dino, dan Henry Kua mencoba untuk membujuk Dali hingga membuat frustasi, di mana mereka menemukan Dali sendiri sedang menggendong seorang anak kecil. Sementara itu, serangkaian peristiwa pembunuhan secara misterius menargetkan vampir terjadi di jalanan. Tampaknya ada semacam hubungan masa lalu antara Dali dengan organisasi antisosial Pendulum yang diyakini sebagai dalangnya. Dan tugas pengasuhan anak pun dimulai oleh Dali dan teman-temannya. Yuk sama-sama kita saksikan saja cuy animenya yang akan tayang pada tanggal 8 Juli mendatang. 異議を申し立てる。Yang ke-16 ada Bye Bye Earth. Disusul dari anime yang berjudul Bye Bye Earth yang bergenre action, adventure, fantasi yang akan rilis pada tanggal 2 Juli di hari Jumat mendatang. Anime ini menceritakan kisah Belela Bulk yang merupakan manusia satu-satunya yang terlahir di dunia antropomorfik.
Karena dia tidak memiliki taring, bulu ataupun sisik, dia pun disebut tidak berwajah. Kehidupan yang dia jalani sehari-hari sangatlah sepi dan tidak ada orang lain yang dapat mengenalinya. Akhirnya dia memutuskan untuk memulai perjalanannya untuk menemukan asal-usulnya dengan membawa pedang runding. Yang ke-17, selanjutnya ada anime yang berjudul Ousaiji Stardust Monogatari. Anime ini menceritakan tentang Lilia Carroll, seorang putri jenius dalam segala hal termasuk sihir dan memerintah wilayah. Jiwa gamernya di kehidupan sebelumnya bergejolak setelah mengetahui ia berinkarnasi di dunia di mana keberadaan sihir itu nyata. Meskipun usianya masih 0 tahun nih cuy, ia bersemangat menaikkan levelnya. Hasilnya pada usia 5 tahun, ia mampu menggunakan sihir tingkat lanjut untuk memerintahkan roh level tinggi dan mampu menunjukkan keahliannya, tentunya dalam mengatur wilayah. Anime ini akan rilis pada tanggal 7 Juli di hari Minggu mendatang. Di urutan berikutnya, ada anime yang berjudul Kami no Tou Ouji Kikan. Anime seasonal Summer 2024 ini merupakan kisah lanjutan kedua anime berjudul Kami no Tou Ouji Kikan. Dalam season lanjutan ini, Jawang Nan bertekad untuk menaklukkan lantai 20 meskipun sering gagal. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan Viol, sosok misterius dan kuat. Viol mengajaknya bergabung dengan tim reguler miliknya. Bersama mereka menghadapi berbagai tantangan yang menantang di setiap langkah perjalanan mereka. Anime ini sendiri akan rilis pada tanggal 7 Juli mendatang. Yang ke-19 ada Sword of Demon Hunter. Pada season terbarunya, anime ini mengangkat kisah selama beberapa generasi sebuah kuil telah berdiri di desa pegunungan Kadono. Pada setiap generasi, kuil tersebut memiliki Itsukihime, yaitu gadis kuil, dan gadis itu memiliki walinya. Pada zaman Edo, seorang pemuda bernama Jinta melindungi kota dan Itsukihime. Ketika dia berhadapan dengan iblis aneh di hutan terdekat, ia diberitahu bahwa di masa depan yang jauh, Dewa Iblis akan mengancam semua orang. Dewa Iblis akan mengklaim bahwa kebangkitan dirinya muncul dari waktu dan tempat ini, di desa Kadono. Maka dimulailah juga perjalanan berabad-abad dari seseorang pria yang dinodai oleh setan. Berburu sepanjang waktu untuk mencari keadilan atas kehilangannya. Dan untuk menemukan alasan agar dirinya bisa berjuang terus. Yang terakhir ada anime yang berjudul Granzier U. Mitsuo Fukuda yang sebelumnya terlibat dalam proyek-proyek seperti Mobile Suit Gundam Seed dan Future GPX Cyber Formula akan menjadi sutradara pada serial kali ini. Dugfleet dan Granzier melarikan diri ke bumi menyelamatkan diri. Di bumi, Dr. Amon, kepala pusat penelitian luar angkasa, mengadopsi Dugfleet dan memberinya nama Daisuke. Mereka bekerja sama di pusat penelitian menyelidiki munculnya objek aneh di langit kota. Tetapi tiba-tiba serangan itu membangkitkan ingatan Daisuke. Anime Granzier U ini hadir beberapa dekade setelah UFO robot Granzier asli yang disutradarai oleh Tomoharu Katsumata dan dianimasikan oleh Toei Animation. Tentunya akan rilis pada tanggal 6 Juli di hari Sabtu mendatang nih cuy. Oke lah cuy, itulah beberapa informasi film anime yang akan tayang di pertengahan tahun 2024. Stay tune terus dong di channel Dr. Anime by ABP Official biar hari-hari kalian makin menyenangkan. Tentunya masih bersama Mang OP akan menghibur kalian semuanya. Tetap semangat, update tentang anime akan kita share lanjutannya. Oke lah, Mimin pamit dulu karena udah panjang banget video kali ini cuy. Makasih yang menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.